Ragu-ragu nggak Pak? Kok tahu ya, bahkan saya sudah mau maju, saya mundur lagi. Dikecewakan orang yang hal biasa. Satu mentor saya di dalam politik, saya pernah diomongin oleh, hari ini kebetulan beliau ini ketua DPW Nasdem, Pak. Oke. Kang Saan Mustafa. Kang Saan. Selamat siang Tribuners, saya Hadi Sasono, pemimpin redaksi Tribun Jabar. Jumpa lagi bersama saya dalam acara wawancara khusus. Hari ini saya berada di Kabupaten Karawang, dan tentu saja saya bersama Bapak Bupati Karawang, Bapak Haji Aep Saifullah SE. Siap. Selamat siang Pak. Siang Mas Adi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Adi sehat? Sehat Pak. Aduh, dari Bandung jam berapa Mas Adi? Saya tadi jam 10-an Pak. 10 ya? 10 Nggak macet ya. kan? Oh enggak. Cuma tadi ada perbaikan jalan tol itu ya. Siap Mas Adi. Gimana Mas Adi? Terima kasih sudah diterima di sini. Siap. Alhamdulillah. Saya juga ngucapin terima kasih Mas Adi sudah mau silaturahmi ke Karawang. Iya. Kayaknya sibuk hari ini Pak. Alhamdulillah biasa. Setelah jadi bupati ya. Jadi wakil bupati juga sama, apalagi jadi bupati ya. Iya. Pak, Iya. saya mau nanya nih, kan ya setahu saya Bapak dulu kan latar belakangnya pengusaha. Ya. Iya. Kok kemudian mau terjun ke politik Pak? Ya, terima kasih Mas Adi. Nah tentunya memang betul yang disampaikan Mas Adi. Sebetulnya background saya itu bukan background seorang politisi. Iya. Dan ya karena mungkin dulu saya banyak berteman dengan teman-teman politisi, bahkan ya karena kan saya orang Karawang dan bahkan para teman-teman politisi kan orang Karawang juga. Iya. Nah tentunya mereka pada waktu itu menyampaikan, mengajak saya, kira-kira waktu itu cobalah katanya, udah jangan mikirin ini aja, cobalah berbuat untuk Karawang. Nah pas kebetulan, Jangan mikirin duit aja gitu. kalau uang sih harus dipikirin juga ya. Iya. Nah, tapi ya tentunya waktu itu pas kebetulan memang ada momen baik. Tentunya juga dulu saya dengan Bupati juga sebelumnya, Bu Selika juga baik. Iya. Akhirnya disitulah komunikasi. Nah, jadi sehingga pada waktu itu ya udah saya untuk mau mencoba mewakafkan diri tentunya masuk ke dunia politik tentunya gitu. Sempat ragu-ragu nggak Pak, ini dunia saya betul apa enggak nih? Gitu. Kok tahu ya? Ya kira-kira begitu. Biasanya Pak pengusaha begitu. Betul. Iya. Dan itu terjadi Pak. Terjadi. Sempat bahkan saya sudah mau maju, saya mundur lagi. Oh gitu. Betul Pak. Gitu waktu itu Mas Adi. Karena apa ya, saya pikir kok gini gitu loh, saya bilang. Sempat bahkan waktu itu yang menguatkan saya kembali pada waktu itu adalah orang tua. Oke. Gitu. Apa pesan orang tua? Pesan orang tua begini, ya sudahlah katanya kan juga kan namanya juga luka-liku, namanya dunia pasti politik itu pasti kan beragam. Iya. Nah tentunya yang penting nitipkan waktu itu, yang penting konsisten. Ya sudah katanya. Ya. Kalaupun memang ya dikecewakan orang yang hal biasa katanya kan begitu. Nah jadi waktu itu ya saya berpatokan terhadap orang tua. Akhirnya ya udahlah Bismillah saya maju kembali. Tapi ada nggak Pak momen yang selain orang tua, apakah ada momen yang kemudian menguatkan Pak Aep, oh, sudah ini jalan saya, gitu, politik jalan saya? Sebetulnya ada Pak dulu Pak. Yang menguatkan momen saya itu salah satu mentor saya di dalam politik. Saya pernah diomongin oleh, hari ini kebetulan beliau ini ketua DPW Nasdem Pak. Oke. Kang Saan Mustafa. Kang Saan. Iya, Kang Saan itu salah satu yang memberikan motivator terhadap saya. Jadi bahkan beliau itu menyampaikan, kalaupun memang Pak Bupati katanya, anggap Pak Bupati ini, Pak hari waktu itulah, Yeah. kalau anggaplah kalau Pak Aep ini, ya bolehlah katanya bisa berbagi dengan orang hanya sekeliling, mungkin hanya satu desa, dua desa. Tapi justru kalau kita masuk ke dalam ranah politik, dengan kebijakan nanti anggaran politik justru itu kan lebih luas. Nah pada waktu itu, Oke. dan sehingga beliau menyampaikan bagaimana beliau menjadi anggota DPR RI. Dia bilang seperti itulah, makanya kenapa saya mau seperti itu. Nah itulah salah satu juga penguatan yang tadi Mas Adi menyampaikan terhadap saya ya. Salah satu waktu itu ya Kang Saan Mustafa. Mas Adi. Ya.
penguat sekaligus mentor politiknya ya, Kang Saan. Dan kebetulan beliau kan orang Karawang. Oh iya, Itu iya. bukan orang mana-mana Iya, gitu iya, kan. iya. Saya Jadi kenal dengan nyambung aja beliau ya. gitu kan, dan saya juga emang orang Karawang, Mas Andi. Gitu. Iya, iya, iya. Pak Aep, nah setelah kemudian menjabat jadi wakil bupati dan sekarang menjadi bupati, apa keresahan Pak Aep terhadap Karawang sekarang? Apa yang ini harus dibetulin ini, harus betulin ini harus. Ya intinya kalau saya melihat hari ini bahwa Karawang ini adalah bukan salah satu kota yang berkembang, tapi kota yang maju. Iya. Nah, saya melihat bahwa kami memiliki sumber daya manusianya, SDM kami ini luar biasa. Iya. Kami sebetulnya memiliki ASN yang sangat luar biasa. Kami memiliki potensi-potensi ibaratnya orang-orang hebat dan orang-orang Iya. pintar. Nah, tapi tentunya sebagai leader ini kan harus bisa betul-betul menyamakan. Karena tidak bisa kita kerja dengan sendiri. Kita tidak bisa menjadi Superman, tapi harus super team, gitu Mas Andi. Nah, inilah yang menjadikan challenge buat saya bahwa tentunya Karawang ini adalah kota yang memang maju. Makanya alhamdulillah Mas Adi pada waktu Musrembang kemarin saya membuat tagline bahwa Karawang adalah Karawang maju, Karawang maju, Karawang maju. Gitu. Nah, jadi hari ini bagaimana kami mempersiapkan juga tentunya bahwa Karawang ini adalah penopang ibu kota. Karawang hari ini penopang ya Jakarta, tentunya dari Jakarta kita mau ke Karawang aja. Saya bilang cuma hanya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Kita cuma ke Bandung cuma 1 jam 30 menit, 1 jam 15 menit. Nah, tentunya apalagi PSN Mas Adi yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Nah, mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus memang betul-betul bisa mempersiapkan. Ya, jadi kalau misalkan langkah saya mungkin agak sedikit lambat, ini akan berbahaya. Makanya saya sering menyampaikan terhadap para kepala dinas saya, asisten saya, camat saya, bahwa semua ini segala sesuatunya, saya bilang ini kita harus betul-betul sudah harus mulai meloncat. Nah, mulailah diri Anda, kalian ini, dan termasuk juga saya, menjadi agen perubahan. Ini nggak sekedar lari, tapi meloncat. Harus loncat. Nah, ini, karena terus terang tadi saya bilang, Karawang ini saya bilang udah semuanya sudah ada industrinya ada, di sini ada lahan sawahnya ada lahan juga tambaknya juga. Nah, semua ada di Kabupaten Karawang. Berarti kultur pertanian sama industri jalan bareng itu Pak? Berbarengan. Dan kami alhamdulillah tentunya juga mengunci Mas. Mengunci dalam kebijakan di dalam LP2B. Nah, di LP2B ini kami kunci kurang lebih sekitar 87.000 hektar sawah. Tentunya yang lahan pertanian yang memang tidak bisa dirubah, baik ke industri maupun ke perkotaan. Khususnya misalkan pengembangan perumahan, pengembangan perkantoran, seperti itu. Dikunci. Nah, bahwa Karawang ini adalah tetap harus menjadi lumbung padi, gitu Mas. Gitu. Pak Aep ini dikenalnya punya concern yang cukup tinggi terhadap UMKM, Pak. Ya. Boleh ceritain, Pak? Saya waktu itu pas menjadi wakil bupati pertama tahun 2021, pasca pandemi. Nah, di situ sebetulnya melihat pembelajaran bahwa orang ini mulai merubah era dari keterbiasaan harus menjadi biasa. Yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin. Nah, saya melihat bahwa Karawang ini adalah kota industri. Pasca pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan itu yang mem-PHK, Mas. Nah, di situ saya melihat bahwa UMKM Karawang ini, saya bilang pada waktu itu, ya saya jujur saja, UMKM Karawang ini juara keempat paling belakang, Mas. Dulu ya? Dulu, tingkat Provinsi Jawa Barat. Waktu Pak Aep pertama kali jadi wakil bupati ya. Gitu kan. Pertama. Nah, sehingga pada waktu itu, saya melihat bahwa di sini tuh demand-nya ada, pasarnya ada. Apa yang sebetulnya dijual asal disajikan dengan baik dan rasanya pun menjadikan juga paling utama, saya pikir ini pasti akan menjadi pasar yang baik. Nah, maka waktu itu saya menjadi wakil bupati, saya sampaikan terhadap bupati, saya akan konsen terhadap UMKM dan bahkan di sini adalah membuka lapangan pekerjaan. Salah satunya bahwa di Kabupaten Karawang ini, alhamdulillah ada Alfa, ada Indomaret, Mas. Alfa Indomaret ini di Kabupaten Karawang dengan total kurang lebih sekitar hampir 700. Alfa dengan Indomaret. Nah, tentunya ini juga kan saya bilang pasar juga, demand juga. Itu kan. Mereka bisa jadi penyalur. Betul. Nah, salah satunya itulah. Kami berikan kemudahan mereka Alfa Indomaret perizinannya, tapi dengan catatan satu, mereka harus betul-betul bisa memberdayakan UMKM kami. Dalam pemberdayaan apa? Memberikan kurasi juga.
Nah, di situ juga alhamdulillah kami pemerintah daerah menyupport, Mas. Selain dari situ, apa kita support dari mulai pertama PIRT, label halal, termasuk juga packagingnya, termasuk juga cara pendampingannya harus bagaimana. Termasuk juga kami berikan para bantuan para pelaku usaha UMKM ini, alhamdulillah kita bantu misalkan packagingnya kami berikan pertama itu 500. Dulu itu 300 Mas, 200 dulu, ada yang 300, ada yang 500. Kami berikan semua dan itu gratis semua. Nah, di situ alhamdulillah sehingga kurasi kami yang dilakukan dari mulai 2022, 2023 sampai alhamdulillah 2024 pun hari ini pun masih berjalan. Nah, hari ini kita Kabupaten Karawang alhamdulillah bisa dinilai bahwa tingkat Kabupaten Karawang sekarang yang tadinya juara ke-4 ke belakang, hari ini juara ke-5 tingkat Provinsi Jawa Barat. Oh, naiknya berapa itu? Luar biasa alhamdulillah. Karena apa? Semangatnya para pelaku usaha UMKM juga gitu. Kalau dari kita. ada satu UMKM yang sangat dibanggakan Pak Aib, apa Pak? Sebut satu. Salah satu contoh saya ngelihat keripik tempe, Mas. Keripik tempe. Keripik tempe ini dari Cilamaya, termasuk juga sukun. Ya. Apa istimewanya? Kan kalau keripik tempe di Malang sana banyak, Pak. Iya, tapi di kita agak unik justru. Apa itu, Pak? Dia agak kecil, udah gitu rasanya juga renyah, terus udah gitu ya memang mengenakan. Oke. Jadi sehingga waktu kalau misalkan orang ngelihat di Alfa, di Indomaret gitu kan, mereka itu langsung tersajinya itu. Oh iya. Nah, terlihat terus begitu ini, oh ini enak katanya. Terus dan bahkan saya juga kadang-kadang ada tamu dari mana-mana, begitu saya kasih coba, mereka menyampaikannya testimoninya seperti itu. Dan buktinya juga di Alfa dengan Indomaret juga memang apa ya, salah satu itu yang paling terbanyak best seller ya. Termasuk juga sukun, Mas. Sukun gitu. ya. Nah, makanya kemarin kami suruh juga Dinas Pertanian, bukan hanya kami itu terus saja, Mas. Kami tadi memiliki lahan, Mas Adia, lahan sawah kurang lebih yang hari ini 87.000 hektar sawah yang memang sudah terkunci. Nah, tapi tentunya Dinas Pertanian kami pun sama. Nah, kami juga hari ini alhamdulillah mengembangkan bukan hanya padi saja, termasuk duren, Mas. Duren loji, Mas. Nah, dulu duren loji itu cuma hanya ya masyarakat situ aja. Iya. Tapi hari ini kami Kabupaten Karawang, kami itu punya ada wilayah selatan, itu kebetulan di sana itu ada duren, Mas. Nah, kami dijadikan kalau nanti itu setiap festival durian loji, bahkan alhamdulillah ini sekarang itu setiap tahun kami adakan. Nah, itu bulan apa, Pak? Itu biasanya di bulan Februari. Februari, udah lewat. Udah lewat kemarin. Kita udah 2 kali nih, Mas, dan langsung habis terus, Mas. Bahkan para petani itu orang juga Jakarta yang ke Karawang harus ngetek tanggal di Februari. Iya, Januari Februari. Januari Februari. Itu top banget itu. Top banget. Betul. Apa istimewanya? Istimewanya durian loji itu hampir sama kayak Bogor ya. Oh. Dan rasanya juga apa ya? Rasanya manis. Terus duriannya juga tidak besar-besar. Gitu. Dan alhamdulillah setiap kemarin itu contoh waktu sehari itu bisa sampai habis bisa sampai 1.000 gitu. Jadi para petani durian di saya itu nggak pusing, dia jualan di Teknomat. Kebetulan memang kami ada memiliki Galuh, kebetulan di situ ada mall. Nah, Teknomat kami meminta mereka untuk menyiapkan tempatnya. Nah, pelaku usaha UMKM kami masuk ke situ, Mas. Khusus yang jualan durian. Sayangnya itu musiman ya, Pak ya? Musiman kalau durian kan gitu. Nah, termasuk juga tadi yang sukun, tadi saya sampaikan. Saya menyampaikan terhadap Dinas Pertanian, kemarin itu alhamdulillah pengadaan juga untuk pohon sukun, Mas. Jadi kalau pohon sukun ini kan bisa ditempatkan di pinggir-pinggir kali kan. Iya. Nah, itu justru bermanfaat. Kesatu juga menahan ya. Gitu kan. Kedua juga kan buahnya jadi bermanfaat. Seperti itu alhamdulillah, Mas Adi. Pak, kan bulan-bulan ini program pemerintah stunting itu tidak banyak dibicarakan orang lagi karena euforianya. Ya, saya sebutnya euforia itu sudah berlalu mungkin 1-2 tahun yang lalu sudah berlalu. Nah, tapi sebenarnya seperti apa posisi stunting di Karawang, Pak? Kita alhamdulillah posisi stunting di Kabupaten Karawang targetnya itu di 2023 kita sebetulnya ini 2024 harusnya 14%. Tapi kita capaian kita di 2023 kita sudah 14%. Oh, 14%. Iya, harusnya 2024, Mas. Ya. Nah, tentunya salah satu di mana kami kebetulan saya sebagai ketua tim penurunan stunting tingkat Kabupaten Karawang. Nah, kebetulan saya juga alhamdulillah berkolaborasi dengan seluruh para stakeholder. Nah, secara pentahelik ada Bapak Asuh anak stunting. Nah, kami setiap bulannya itu memberikan makanan, pemberian makanan tambahan dan termasuk juga memberikan telur, Mas, yang diberikan terhadap para anak-anak stunting. Nah, tentunya hal ini alhamdulillah kita kolaborasi secara pentahelik dengan teman-teman perusahaan,
dengan Apindo kita hire bersama-sama. Bahkan dari situ kita juga meng-hire Basnas. Jadi uang yang mereka salurkan itu bukan masuk ke kita, tapi masuk ke Basnas. Dari Basnas nanti ada plotting-plotting ini untuk wilayah kecamatan ini, terus anak ini, anak itu gitu loh. Pemantauannya seperti apa, Pak? Nah, pemantauan yang hari ini itu dilakukan oleh Dinas KB dan Dinas Kesehatan, tentunya dengan pendamping-pendamping yang ada di desa. Bidan desa, termasuk juga ada juga Dinas Satpol KB yang ada di desa-desa seperti itu. Sampai bahwa telur pun itu yang direbus oleh dalam 1 hari 2 kali itu harus betul-betul sampai terhadap anaknya. Jadi sehingga alhamdulillah targetnya harusnya 2024 saya harusnya 14%, jadi malah di 2023 saya alhamdulillah sudah mencapai di 14%. Nah, itulah salah satu konsepnya. Setelah ada target baru nggak lebih rendah lagi, Pak? 2024 ini Mas, saya berharap mudah-mudahan saya turun sih di angka 8-9%, sampai 10%, mudah-mudahan. Ya. Gitu loh, karena memang saya pikir stunting ini kan menjadikan musuh bersama. Itu kan bukan hanya ibaratnya musuh keluarga saja. Nah, tentunya apalagi dengan Pak Jokowi sudah jelas bahwa di 2045 itu tentunya Indonesia emas. Nah, tentunya di 2025 itu bagaimana kita betul-betul menurunkan angka stunting yang ada di wilayah kabupaten maupun kota, di mana itu menjadikan kebijakan para kepala daerah gitu, Mas. Oke. Nah, sebenarnya itu kan berarti kan harus ada percepatan, Pak ya? Iya. Apa yang dilakukan, Pak, untuk ya kan mestinya mengambil langkah-langkah yang tidak normatif mungkin. Ya, tadi salah satunya itu, Pak. Kita mengajak Bapak Sionas Stunting, dan itu kan memang di luar dananya pemerintah, Mas. Oke, ya. Gitu loh. Seperti kayak tadi saya bilang, saya secara pentahelik, alhamdulillah para perusahaan-perusahaan di sini juga membantu. Jadi sehingga kita membeli telur itu dalam 1 hari itu sampai 8 kintal. Gitu kan. 8 kintal dalam 1 bulan itu kami berikan terhadap anak-anak yang stunting gitu loh. Jadi telur ini yang kita beli itu Mas, yang 1 kilonya itu kurang lebih sekitar ada 14 isinya. Itu. Telur yang bagus kayak gimana sih? Saya nggak tahu. Itu. Kita juga harus tahu. Yang penting di kulkas ada, saya masak ceplok beres. Nah, ternyata telur itu Mas, jadi kadang-kadang kalau kita ini milih telur ini, biasa kalau kita belanja pengennya nggak nyari yang gede-gede. Justru salah itu yang gede. Oh, segitu ya? Salah. Yang gede itu justru, apalagi yang udah yang gede itu pasti tipis. Nah, itu pasti merahnya itu agak bukan kemerahan, tapi malah agak-agak burem. Terlalu matang apa kayak gitu? Enggak, Pak. Jadi kalau Bapak buka, Mas Adi buka, begitu di ini kuningnya itu agak beda gitu, merahnya itu agak beda. Gitu. Nah, justru yang paling bagus itu yang memang agak sedang, dan itunya juga masih dope banget, warna coklat yang kayak gitu, bukan warna coklat yang muda. Itu, nah itu yang paling bagus. Begitu nanti dibuka telurnya, Mas pasti dibuka itu warnanya. Itu kalau nggak ngurusi stunting, Pak Aep pasti nggak ketemu. Iya betul ya. Betul. Itu kan kadang-kadang cuma tahu orang-orang pasar aja itu. Iya, itu. Makanya alhamdulillah ya jadi tahu juga. Oke. Jadi ya jadi belajar juga lah. Iya. Pak, dalam bayangan Bapak nanti kira-kira 5 atau 10 tahun lagi Karawang itu idealnya harus jadi apa, Pak? Saya pikir kalau melihat Kabupaten Karawang, pesatnya hari ini sangat luar biasa. Iya. Karawang memiliki, tadi saya bilang ada PSN, kita itu Japek 2 sudah dibangun. Sebentar lagi kita pemberhentian kereta api cepat TOD-nya ada di Kabupaten Karawang. Oke. Bahkan insya Allah juga kami memiliki keyakinan bahwa PSN ini yang masih hari ini ditetapkan oleh Bappenas, bahwa pemerintah pusat itu ada 2 yang akan dibangun bandara, 1 Bali, 1 Karawang. Nah, tentunya nanti kalau kita melihat 5 tahun ke depan atau 10 tahun ini Karawang ini pasti akan luar biasa. Nah, dari itu tadi saya sampaikan sama Mas Adi bahwa kami ini alhamdulillah memiliki ASN yang sangat luar biasa. Nah, tentunya kami alhamdulillah mulai hari ini tuh mulai kita bersama-sama, Mas. Karena tentunya membangun sistem itu juga tidak bisa dengan sendirinya. Harus bersama-sama. Kita ini bukan Superman gitu kan, tapi kita ini adalah super team. Tidak ada yang pintar, semua juga dengan kebersamaan. Keberhasilan itu karena kebersamaan, tentunya itu. Oke. Nah, ini sebenarnya yang paling menarik ini pertanyaan segmen terakhir ini. Apa tuh? Kemarin kan sudah ada 3 partai mendeklarasikan dukungan ke Pak Aep ya, untuk maju ke
Pilkada 2024 ya. Siap. Nah, apa komentarnya Pak kemarin? Ya intinya alhamdulillah hari ini saya yang pertama saya masih fokus Mas terhadap apa yang dijalankan saya sebagai bupati, karena sebetulnya saya di dalam RPJM desa ini harusnya berakhir 2026. Dikarenakan dengan pilkada serentak akhirnya saya terpotong. Jadi sehingga saya harus fokus pembangunan infrastruktur, termasuk juga rumah rutilahu, termasuk juga pembangunan puskesmas, kesehatan. Karena kan ini menjadikan skala prioritas saya. Nah, tapi alhamdulillah lambat laun, alhamdulillah kita pun sangat kejar dan bisa kita maksimalkan. Dan tentunya ya memang tadi yang disampaikan bahwa 2024 dengan pilkada serentak, ya mau tidak mau ya kita harus mengikuti. Nah, tentunya alhamdulillah hari ini kepercayaan dari partai wabil khusus ya Nasdem, termasuk Gerindra, termasuk PKS yang hari ini alhamdulillah memberikan kepercayaan terhadap saya. Dan tentunya ini amanah yang sangat besar buat saya. Tentunya mudah-mudahan saya bisa jaga dan saya juga bisa memberikan yang terbaik. Tentunya juga alhamdulillah sama 3 partai ini memiliki konsep yang sama Mas. Memiliki bahwa bagaimana kita ini keberpihakan terhadap masyarakat. Wabil khusus tadi, masalah pendidikan, minimal masyarakat itu harus betul-betul dengan pendidikan yang baik. Minimal bangunan sekolahnya juga insya Allah harus baik semua. Nah, termasuk juga itu salah satu target kami, termasuk kesehatan. Alhamdulillah di masyarakat Kabupaten Karawang, hari ini kami seluruh masyarakat Kabupaten Karawang ini sekarang itu sudah terbiayai oleh dengan BPJS kesehatan, kesehatan. Termasuk kami sudah memiliki UHC. Yang alhamdulillah kita ini sudah 97% lebih. Nah, di mana masyarakat Kabupaten Karawang yang tidak memiliki kesehatan, pokoknya asal KTP Karawang begitu masuk rumah sakit pasti dengan sendirinya langsung keluar BPJS, dan itu semua ditanggung oleh kita pemerintah daerah. Termasuk juga tadi saya bilang percepatan infrastruktur juga. Nah, infrastruktur juga itu tadi kan kesehatannya, pendidikannya gitu kan, termasuk bangunannya juga. Dan bahkan alhamdulillah tahun sekarang saya juga membangun rumah sakit Dengklok Mas. Nah, di mana insya Allah rumah sakit Dengklok ini kami ini memiliki 30 kecamatan 6 dapil. Nah, hari ini pemerintah daerah Kabupaten Karawang memiliki rumah sakit umum daerah ada di wilayah Karawang. Terus ada juga di wilayah Jatisari. Nah, minimal di Jatisari ini ujungnya perbatasan antara Karawang dengan Subang. Yang satu rumah sakit umum daerah ada di wilayah kota. Yang satu lagi perbatasan antara dengan Bekasi. Nah, tentunya ini bisa mensupport seluruh masyarakat boleh terjamin dengan kesehatannya dan diberikan fasilitas yang mudah. Dan tentunya alhamdulillah kita pemerintah daerah Kabupaten Karawang tadi yang saya sampaikan, kita memberikan BPJS dengan secara gratis. Pak, kalau menurut kami dari kacamata media, belum ada lawan yang kuat nih Pak, gimana nih? Lawan masih ada aja Mas, masih ada. Mas Adi masa nggak ada. Orang banyak kader-kader terbaik, putra-putra asli Karawang tentunya kan. Tapi yang jelas ya kalau saya sih ya alhamdulillah lah. Hari ini saya diberikan kepercayaan oleh 3 partai sehingga saya diusung menjadi bupati. Ya mungkin nanti juga saya akan melihat kira-kira skemanya bagaimana seperti apa. Kalau boleh memilih pendamping Pak, seperti apa yang paling cocok buat Pak Aib? Kalau pendamping yang pertama tentunya kesatu dia harus baik. Harus baik. Yang keduanya dia ya tentunya punya elektabilitas ya. Tingkat popularitas menjadikan utama, elektabilitas ya tentunya dari popularitas orang dikenal sehingga waktu itu orang ini sehingga bisa ada tingkat disukai untuk dipilih gitu kan. Nah, tentunya saya ingin memiliki persamaan persepsi Mas. Jadi kita ini jadi seorang pimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak ada hanya untuk kepentingan pribadi, tapi ada hanya untuk kepentingan masyarakat. Bagaimana kita hari ini bisa mewakafkan diri, berbuat diri minimal, membangun Karawang. Tentunya kalau misalkan bukan kita mau siapa lagi, kan gitu loh. Nah, saya sih berharap mudah-mudahan nanti yang terbaik dari 3 partai ini, nah tentunya juga nanti kita pun kemarin saya sudah bicara ya insya Allah ini pun akan kita sama-sama yang menurut terbaiknya harus seperti apa. Gitu, Mas. Supaya nggak ada perceraian di tengah jalan ya. Iya, jangan sampai lah. Rukun kita terus pengennya rukun, alhamdulillah. Kan saya juga sama. Hari ini alhamdulillah saya pernah jadi wakil bupati gitu loh. Ya, dan saya insya Allah saya pasti akan jadikan bahwa itu tuh wakil bupati karena saya pernah jadi wakil bupati. Oh iya. Oke, terakhir Pak. Siap. Aduh. Mungkin ada pesan buat warga Karawang. Ya. Apa saja lah.
Ya intinya yang pertama buat masyarakat Kabupaten Karawang tentunya alhamdulillah hari ini ya saya sebagai bupati kami pun bagaimana hari ini percepatan yang mengenai skala prioritas terutama skala prioritas pendidikan, tadi skala prioritas pembangunan kesehatan termasuk juga skala prioritas infrastruktur. Nah, tapi tentunya kami hari ini sedang berupaya dan memberikan yang terbaik. Dan tentunya juga kami juga alhamdulillah ruang-ruang terbuka hijau insya Allah akan kami bangun juga RTH termasuk juga ruang-ruang keluarga tentunya yang mana insya Allah mohon doa restunya yang stadion menjadikan kebanggaan Kabupaten Karawang kita memiliki alhamdulillah sepak bola Persika alhamdulillah stadionnya akan kita bangun termasuk juga GOR juga ternyata insya Allah tahun sekarang kita juga bangun. Termasuk juga tadi saya bilang rumah sakit, termasuk juga sekolah. Nah, tapi tentunya mudah-mudahan apa yang saya inginkan tentunya juga ini mudah-mudahan bisa selaras. Dan mudah-mudahan juga kita memiliki kota Tuparep. Nah ini Tuparep ini menjadikan adalah kotanya Karawang. Nah tentunya alhamdulillah kita sudah baru memulai pasang paving block baru sedikit. Insya Allah nanti sebentar lagi. Itu apa, Pak? Tuparep ini adalah salah satu kotanya Karawang. 7 pahlawan revolusi singkatannya. Iya. Mas Adi. Nah, hari ini kita sudah membuat akan memasang nanti seperti kayak beraganya lah. Karawang, Bandung juga punya beraganya. Minimal Karawang punya beraga. Bahwa ini adalah kota tuanya Karawang. Ya, tinggal tunggu saja. Bismillah. Gitu. Siap. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Mas Adi. Aduh, luar biasa jauh-jauh dari Bandung. Iya. Mudah-mudahan nanti saya ajak, nanti sore kita makan tangkar. Gitu. Ciri khas Karawang. Ya ada. Mas Adi kalau misalkan datang ke Karawang tidak makan ciri khas Karawang, sama aja tidak ke Karawang. Gitu. Nggak sah. Tidak sah. Gitu ya. Siap. Oke, Tribuners. Itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Haji Aib Saifullah SE, Bupati Karawang. Sangat banyak inspirasi yang bisa kita serap dari pembicaraan kami berdua. Semoga itu juga berguna buat Tribuners yang menonton. Dan jangan lupa saya akan muncul dalam wawancara-wawancara berikutnya tentu saja dengan tokoh yang tidak kalah menarik. Tunggu saja. Salam. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.